Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Rahmi dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 2017A. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama kuliah online. Menurut saya, pembelajaran daring memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Positifnya, kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Banyak hal yang bisa kita laksanakan selama pembelajaran daring. Sisi negatifnya yaitu ketika jaringan bermasalah, pembelajaran tidak ada yang bisa terlaksana. Pada pembelajaran daring, metode pembelajaran diskusi menurut saya sangat tidak efektif karena terkadang apa yang ingin kita sampaikan tidak tersampaikan karena terbatas, dan terkadang diskusi yang kita laksanakan mengulur waktu karena menunggu respon dari orang yang ingin berpendapat. Selain itu, teman-teman yang tidak peduli dengan diskusi akan meninggalkan forum begitu saja. Akibatnya, forum menjadi lebih sepi dan biasa juga diskusi menjadi tidak terlaksana dengan baik. Pembelajaran daring terkadang dirubah menjadi pemberian tugas. Pemberian tugas yang berlebihan menjadikan peserta didik menjadi jenuh. Dalam hal ini, pendidik tidak bisa disalahkan secara utuh, karena dengan tugas, peserta didik akan belajar. Tanpa tugas, peserta didik tidak akan memiliki semangat untuk belajar. Adapun pesan saya berharap dengan pembelajaran daring bisa menggantikan pembelajaran tatap muka dengan baik. Mengoptimalkan pembelajaran tersebut dengan mempersiapkan segalanya dari sisi peserta didik maupun pendidik. Karena hal tersebut sangat berkesinambungan. Selain itu, dibutuhkan kontribusi dari pihak kampus berupa paket data untuk mahasiswa agar mereka tetap bisa melakukan pembelajaran. Selain itu, perlu kebijakan dari pendidik bagi peserta didik yang memiliki kendala dalam hal koneksi jaringan, karena setiap daerah memiliki koneksi jaringan yang berbeda-beda. Terkadang di setiap daerah ada jaringan yang bagus dan ada pula yang jaringannya sangat buruk, sehingga dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Dengan memberikan kebijakan yang membuat peserta didik menjadi tidak terbebankan karena masalah jaringan. Adapun harapan saya, semoga wabah virus COVID-19 ini cepat berlalu sehingga semua aktivitas-aktivitas yang terkendala bisa berjalan dengan normal seperti semula dan pembelajaran tatap muka kembali berlangsung seperti sedia kala. Itu dari saya, sekian dan terima kasih.